jika Kadisdikbud tidak sanggup lagi mengelola duit asrama ini, ya sampaikan saja ke Pak Wali gitu. Sandi angkat. Siapa? Ini dari mana nih? Dari mahasiswa? Mahasiswa Kota Subul Salam yang ada di Medan, Sumatera Utara. Oh, itu perwakilan mahasiswanya ya? Iya. Kemarin nih kan ada kabar di sini. Siap. Dari kabar Subul Salam. Di sini kan Sandi ada ngomong, katanya gini, omong kosong, Kota Subul Salam berpendidikan. Itu maksudnya gimana loh? Jadi terkait dengan berita itu, beberapa bulan yang lalu kan Bapak Wali Kota, orang nomor 1 di Kota Subul Salam ini ada mencetuskan sebuah gagasan ataupun sebuah harapan di Kota Subul Salam ini, yaitu kota berpendidikan atau kota pendidikan. Kenapa kami sangat mendukung ya Subul Salam ini disebut sebagai kota pendidikan gitu kan? Sebenarnya ada banyak faktor yang membuat kami sangat mendukung ide-ide brilian yang seperti ini gitu Bang. Iya. Terus yang kedua, memang kami melihat faktor pendukung yang ada di Kota Subul Salam ini mengenai tentang pendidikan cukup sangat banyak gitu. Kenapa kami kita sepakat dengan kota santri, tetapi kita lebih sepakat dengan kota pendidikan gitu. Iya. Karena kalau dia kota pendidikan ini kan secara umum gambarannya gitu Bang. Jadi kota pendidikan ini termasuk salah satu wacana yang sangat kita dukung dari Pak Wali, tapi kita sangat menyayangkan gitu apabila yang di bawah-bawah ini termasuk ya sebagai sentral pengembangan sumber daya manusia terkhusus di tubuh Dinas Pendidikan Kota Subul Salam tidak mencitrakan bahwasanya apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh orang nomor 1 di Kota Subul Salam ini. Bentar, ini apa yang terjadi dengan Dinas Pendidikan ini? Maksudnya gimana? Apa yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi, jadi begini Bang. Di Kota Subul Salam ini kan begitu banyak ribuan mahasiswa yang keluar daerah menimba ilmu gitu. Iya. Jadi hampir di seluruh daerah mempunyai asrama untuk saat ini gitu. Jadi untuk permasalahan asrama ini saya kira sudah menjadi agenda konflik tahunan antara mahasiswa dengan Kadisdikbud gitu. Itu konfliknya konflik yang bagaimana? Apa yang terjadi di situ? Konfliknya dengan asrama. Jadi asrama mahasiswa yang ditempati oleh kawan-kawan adalah asrama sewa gitu Bang. Kontrak. Iya, kontrak. Dalam artian hitungan tahunan. Dan ini selalu menjadi sebuah permasalahan di kalangan mahasiswa dengan pemilik, karena begitu ini kita mengurus jarak yang begitu jauh kan, kita mengajukan berkas-berkas ke Dinas Pendidikan itu memakan waktu yang cukup lama gitu. Iya. Dan janji-janji dari Dinas Pendidikan ini minggu ini keluar, minggu ini dicairkan. Sementara mahasiswa yang mengurus tersebut berjanji kepada pemilik asrama, tapi nyatanya misalnya minggu ini tidak keluar, minggu depan mahasiswa tersebut mendatangi lagi, dan begitu lagi janjinya gitu. Dan ini terus berlarut-larut dan tidak ada upaya itikat baik dari Kadisdikbud hari ini untuk memperbaiki hal tersebut gitu. Oh, jadi permasalahannya di Kadisdikbudnya? Iya. Ada pencairan dananya itu ya? Orang Kadisdikbud bilang di BPKAD-nya gitu. Makanya kita tidak mengerti lah dengan situasi antara Kadisdikbud dan BPKAD ini gitu Bang. Enggak, jadi gini sebenarnya memang sudah ada anggarannya apa enggak nih untuk asrama mahasiswa? Sudah ada Bang. Sudah ada anggarannya. Ada masuk di DPA. Itu anggarannya setiap tahun atau bagaimana? Setiap tahun. Tapi kenapa ada permasalahan seperti ini? Apa ada diskomunikasi antara para mahasiswa dengan Kadis Pendidikan itu? Saya kira kita selaku mahasiswa ya Bang, membangun komunikasi terhadap Kadisdikbud sudah sangat baik begitu Bang. Tapi
ya terlihat kesepelean daripada ya terkhusus di batang tubuh Kadisdikbud menganggap bahwasanya ini adalah permasalahan sepele terkait asrama ini gitu. Sehingga terjadi konflik ini menjadi konflik agenda tahunan antara mahasiswa dan Kadisdikbud, antara mahasiswa yang menyewa dengan Pemilik asrama, gitu. Ini tiap tahun nih yang terjadi atau hanya tahun ini aja atau gimana? Setiap tahun bang. Contohnya baru-baru ini di Melabo itu juga terjadi. Sempat dulu dinaikkan ke media, baru diurus. Oh mengerti. Berarti bukan di Medan aja ya? Ini di semua mahasiswa ya? Hampir di seluruh kalangan mahasiswa ini terjadi itu. Jadi upaya yang lebih lanjut apa yang akan kalian lakukan? Upaya-upaya sebelumnya kita sudah pernah melakukan bang, baik itu melalui audiensi terhadap Kadisdikbud, bahkan langsung bersama wali kota gitu. Kita sudah pernah dari 7 paguyuban yang sudah ada, sudah pernah melakukan audiensi terhadap Bapak Wali Kota dan langsung dihadiri oleh Kadisdikbud, dan kita sampaikan permintaan-permintaan itu agar tentang asrama ini tidak lagi menjadi sebuah agenda permasalahan tahunan gitu, sifatnya tahunan gitu. Tetapi ya di situ memang diiyakan gitu, dan kita berharap juga pada saat itu meminta kepada Bapak Wali Kota agar menyediakan dana operasional untuk seluruh mahasiswa, karena kami ini kan bang sebagai iklan berjalan yang ada di Sumatera Utara gitu. Iya. Upayanya ya. Iya, upaya itu udah kita tempuh baik melalui audiensi, bahkan kita sudah mencoba komunikasi beberapa kali dengan Kadisdikbud terkait khususnya ya tentang asrama mahasiswa Medan ini. Ya jawabannya datar saja gitu bang. Datar gimana nih? Ya ketika kita sampaikan, Pak Kadis ini asrama kami udah masuk ininya, oke minggu ini nanti saya urus gitu. Tapi minggu ini belum ada ya? Tunggu minggu ini tidak ada tindak lanjutnya gitu bang, sehingga ini sementara kami sudah berjanji ke pemilik asrama gitu bang. Jadi antara hubungan kalian dengan pemilik asrama bagaimana ini? Sementara kan ini belum dibayar, apakah masih di asrama atau sudah dikeluarkan atau bagaimana? Ya disuruh keluar. Nah itu kan, atau disuruh keluar. Kan biasanya gitu, kalau dulu kan saya ngekos telat bayar sedikit langsung keluar. Ini gimana nih? Ini karena kita komunikasi ke sana juga lumayan baik kan begitu bang. Jadi ada toleransi dari pemilik asrama lah sedikit kemarin. Sedikitnya itu gimana? Sedikitnya kan kita kan mau tahu juga sedikitnya gimana. Ya. Apa dikasih waktu sebulan, sehari atau gimana kan? Ya kemarin saya juga udah meluangkan duit saya gitu bang. Oh jadi udah memanjar. Udah pakai duit pribadi ya? Iya. Nggak ada TT-an misalnya antara mahasiswa atau gimana kan? Nggak ada bang. Nggak ada ya. Jadi kalian masih berharap tetap kepada dinas pendidikan ini ya? Iya. Jadi selain upaya ini upaya apa lagi yang kalian lakukan untuk agar dinas pendidikan ini mendengar suara kalian? Kan seperti kita ketahui biasanya kalau suara rakyat itu agak apa ya? Agak susah untuk didengar kan, karena biasanya suara kita ini kurang merdu. Upaya apa misalnya kayak entah mungkin aksi atau gimana kan? Kalau untuk aksi rasanya ini belum lah. Belum ada untuk aksi ya. Karena kita juga sebagai mahasiswa sebelumnya sudah melakukan upaya-upaya gitu kan. Ya yang pertama audiensi, diskusi, dan terakhir adalah aksi gitu. Dan ini adalah upaya kedua kita, yaitu untuk memberikan spek terhadap dinas pendidikan agar hal-hal yang seperti ini tidak terulang kembali ke depan gitu. Iya. Apalagi nih? Dinas pendidikan udah, upayanya udah kan, udah banyak kali kita tanya kan. Ini di dinas pendidikannya kalian udah pernah langsung dengan kepala dinas pendidikan yang mendatangi langsung gitu? Langsung bertemu, udah pernah? Sudah bang. Tapi upayanya sama juga, tapi nggak ada hasil. Hasilnya ya seperti yang saya katakan. Oh janji tadi. Yang kemarin juga ya? Ya nanti saya urus, tetapi realisasinya tidak ada gitu. Dari pihak Pak Wali Kota sendiri kan kemarin gimana? Apa udah kalian coba untuk mediasi bersama mereka? Kalau untuk ke Pak Wali,
karena ini hubungannya memang ke dinas pendidikan Dinas bang, pendidikan. makanya kita juga tahu pos-pos tersebut Iya. kan, makanya kita tidak ada melakukan upaya ke sana ke Pak Wali gitu. Dan ini menjadi catatan bagi Bapak Wali Kota gitu. Dan jika Kadisdikbud tidak sanggup lagi mengelola duit asrama ini, ya sampaikan saja ke Pak Wali gitu. Saya tidak sanggup atau bagaimana gitu. Atau wali kota sendiri bisa mengambil langkah untuk mengevaluasi baik di batang tubuh dinas pendidikannya maupun kadisnya langsung begitu bang. Berarti upayanya udah semua ya yang kalian lakukan ya. Jadi tinggal menunggu lagi. Jadi istilahnya kalian sekarang lagi menunggu bagaimana kelanjutan nasib asrama yang tadi ya. Iya bang. Asrama itu bagaimana nasibnya. Jadi untuk sementara kan udah dipanjar. Kalau misalkan tengah waktu habis, panjar habis, dana belum cair, apa yang akan dilakukan misalnya? Kalau misalkan ini kan belum tentu terjadi. Mungkin seperti yang abang katakan lah tadi lah, tetean kan sama kawan-kawan yang tinggal di situ gitu. Tetean antara mahasiswa ya. Enggak, kalau upaya itu juga tidak dapat terpenuhi, udah tetean tidak cukup duitnya, kalau diusir ya kita harus merelakan diri untuk keluar dari asrama kan. Iya, harus terima juga kan. Harus terima konsekuensi. Tapi kan ini asrama itu kan pakai nama daerah. Iya. Biasanya kan kalau gitu kan atas nama daerah biasanya pakai uang anggaran daerah. Iya. Mungkin ya, saya kurang tahu juga. Kita kurang tahu itu tentang itu kan, tapi kalau misalkan udah tetean itu kan bukan pakai nama asrama lagi, itu kan udah jadi kos-kosan kalian. Apa nanti kalian tetean masih pakai nama kalian, nama asrama juga atau gimana? Ya namanya di asrama itu juga lebih banyak pengurus kan seperti itu bang. Pengurus dari Himapkos sendiri? Iya, pengurus baik itu bukan hanya di Himapkos, hampir di seluruh asrama mahasiswa itu lebih banyak yang tinggal di asrama itu pengurus gitu. Jadi mau tidak mau, kalaupun sudah tetean ya harus membawa nama daerah. Ini bukti cinta kita kepada daerah begitu bang. Berarti nama daerah harus tetap harum di tempat orang ya. Harus bang. Harus. Wah, hebat juga kalau gini nih, udah tetean kan masih pakai nama daerah. Luar biasa lah. Dan biasanya itu ya tetean itu pasti akan dicairkan walaupun terlambat gitu bang, dan itulah yang akan menanggulangi walaupun sudah ada konflik terlebih dahulu, hal-hal yang tidak enak terlebih dahulu kita rasakan baru dicairkan dari pemerintah daerah gitu bang. Biasanya dapat saya tangkap. Jadi gini, jadi kalian konflik dulu baru cair. ya biasanya seperti itu, makanya kita bilang ini sudah menjadi agenda tahunan. Seperti kemarin itu ada beberapa bulan yang lalu ya sempat ada yang masuk gitu bang ya. Terjadi konflik terlebih dahulu gitu bang. Ini kok agak aneh strateginya nih ya, harus ada konflik dulu baru cair. Makanya kita sampaikan ketika ini tidak ada upaya iktikat baik dari Kadisdikbud, ya kalau memang beliau merasa tidak mampu untuk mengelola duit asrama ini lagi, ya sampaikan kepada Pak Wali gitu, jangan diposkan di situ gitu. Karena di DPA itu setahu kita untuk dinas pendidikan ya memang tidak pernah dipotong anggarannya, walaupun dipotong hanya sedikit begitu bang, walaupun ini dalam masa pandemi COVID gitu bang. Karena ini kan sebagai prioritas, dia ada dinas pendidikan dan kesehatan gitu. Gimana nih ya, mungkin aja nih ya, kita ngambil spekulasi nih. Ya. Mungkin aja konflik ini sebagai pemancing biar dananya cair, mungkin itu kebiasaan. Itulah yang tidak kita mengerti bang, antara bagaimana hubungan antara Kadisdikbud dengan BPKAD. Ini kayak mana nih, mereka masih ada gap atau gimana? Kita tidak mengerti di situ ya Pak. Oh, di situ belum tahu ya. Soalnya kan ini agak sulit nih. Kalau kita ceritakan kan kalian hubungan ke dinas pendidikan, habis itu dinas pendidikan ada lagi kan? Iya. Di situ dia ada mungkin yang harus kita potong biar cepat dananya cair kan? Dan kalaupun kas kosong, saya tidak yakin gitu bang. Karena begini, sewa asrama ini ada sekitar 10 asrama mahasiswa. Itu 10 di mana aja tuh? Ada di Jakarta, Jogja, Sumatera Utara, Medan Sumatera Utara, Loksmawe, Langsa,
Banda Aceh, Melabo satu lagi. Oh gitu. Berarti semua asrama ini yang belum dibayar atau hanya beberapa asrama aja yang belum dibayar atau Hanya beberapa untuk saat ini. hanya beberapa asrama aja yang belum dibayar ya? Iya. Tapi kan beberapa ini kan penting juga untuk kelangsungan mahasiswa kan, soalnya mahasiswa perlu asrama untuk tempat tinggal. Perlu bang untuk mengurangi biaya kawan-kawan yang biasanya ngontrak ataupun ngekos gitu, Iya. yang bisa merogoh kocek orang itu bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup gitu bang. Baik beli makan, beli ini peralatan perkuliahan. Udah berapa lama jadi ketua Himapkos nih? Sudah hampir 8 bulan. 8 Saya bulan, dilantik bulan 3. 8 bulan. Ketua kemarin tanggapannya gimana juga? Ada usulan dari dia untuk masalah ini? Untuk ketua tahun lalu itu tidak ada bang, karena biasanya ya pengurus hari ini yang menghandle semua gitu. Oh jadi yang ketua lama nggak lagi ya? Ya tidak lagi. Nggak, jadi kan ini kan kalian Himapkos kan punya apa namanya alumni istilahnya kan, ada alumni kayak apa namanya alumni lah kita sebut aja, nggak tahu nama lainnya. Kan mereka ada juga di pemerintahan, yang udah di pemerintahan itu tanggapan mereka ada membangun apa koneksi dengan mereka nggak dalam hal ini? Ada kadang-kadang bang, cuma ya terkait asrama ini kan ya masa mereka pun dulu seperti itu gitu, jadi udah seperti maklum gitu. Udah dari masa mereka udah berarti Ya. udah lama ya, ini udah lama. bukan kasus sekarang lagi ya, ini udah kasus kalau bisa agenda tahunan lah, udah kayak banjir ya. Makanya Tiap hujan kita pasti bilang- banjir. Iya bang, makanya kita yakin ini karena kenapa ini ditempatkan di pos Disdikbud, karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya hal yang seperti ini saya rasa mau dibuat menjadi sebuah budaya di Kadisdikbud gitu bang. Iya juga ya. Itu udah jadi budaya, mau dibuat budaya di tempat dia ya. Iya. Biar nanti sebelum cair ada bunyi lagi nih. Aduh, motong acara aja. Nanti jadi sebelum cair itu ada agenda dulu kan. Tiap tahun mau dibuat kayak gitu ya. Iya. Wah, itu sulit juga. Sepertinya gitu bang. Karena tidak ada itikat baik kan. Iya itu juga, yang kita ya. lihat. Iya. Setidaknya kalian kan butuh itikat baik juga dari pihak pemerintah kan untuk kelangsungan asrama kalian ini. Iya. Iya juga. Jadi gini aja lah. Saran untuk pemerintah apa yang mau disampaikan? Ya saran untuk pemerintah, kalau untuk pemerintah ya Khususnya Dinas Pendidikan tadi lah. khusus untuk Khususnya Dinas tadi. Pendidikan ya yang pertama untuk meningkatkan etos kerja khususnya di batang tubuh Kadisdikbud dan jajarannya begitu bang. Yang kedua terkait asrama ini jangan menjadi budaya lah untuk menjadi sebuah permasalahan agenda konflik tahunan antara mahasiswa dan Kadisdikbud gitu. Ketiga ya terkait problem-problem yang ada di tubuh Kadisdikbud selama ini ya kita berharap agar kiranya mampulah untuk mengayomi seluruh mahasiswa yang ada di Kota Sebulu Salam, baik yang di dalam daerah maupun di luar daerah begitu. Saya kira itu saja untuk saran dari saya gitu bang. Jadi ini aja ya, mudah-mudahan nih, kalau mudah-mudahan pihak pemerintah mendengar apa yang udah kita omongan ini dan bisa memperbaiki. Iya bang. Dan mudah-mudahan cepat cair nih kan. Iya. Kami juga cuma bisa memfasilitasi. Jadi ya kalau kita omongin panjang-panjang nggak tahu lagi kita mau ngomong apa, soalnya ini kan kasusnya sebenarnya kasus simple. Iya, masalahnya kalau saya bilang masalah terbesarnya itu ya sepele gitu. Bang. Sepele, cuma di pendanaan aja kan, Iya. kapan cair udah selesai. Ya. Terima kasih ya Sandi udah meluangkan waktunya ke tempat kami, dan kami dari Subuh Salam Corner. Sampai jumpa lagi.